Sejumlah pengendara memutar balik arah bahkan nekat menerobos operasi zebra di kota Gorontalo. Pengendara pelajar paling banyak terjaring. Jumlah pasien gangguan pernafasan meningkat di puskesmas di kota Gorontalo yang didominasi anak-anak, diduga karena perubahan cuaca. Polisi menangkap residivis setelah mencuri 3 unit game PlayStation di tempat rental di kota Gorontalo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspas, hari inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Puluhan pengendara di kota Gorontalo terjaring razia saat Satlantas Polresta Gorontalo Kota menggelar operasi Zebra Otanaha 2025. Bahkan untuk menghindari razia, sejumlah pengendara putar balik dan nekat menerobos hingga nyaris menabrak polisi. Satuan Lalu Lintas Polda Gorontalo mulai melaksanakan operasi Zebra Otanaha 2025 di wilayah kota Gorontalo. Lebih dari 40 pengendara di kota Gorontalo terjaring razia. Pengendara yang terjaring didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Bahkan banyak pengendara yang terjaring masih di bawah umur atau pelajar. Untuk menghindari razia, sejumlah pengendara nekat memutar arah dan menerobos hingga nyaris menabrak petugas demi menghindari razia. Untuk pelanggaran tetap didominasi tidak memakai helm, kemudian untuk surat-surat kelengkapannya juga masyarakat belum lengkap. Untuk awal ini kami tetap mengutamakan giat preemptif dengan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat selama 1 minggu pertama, kemudian untuk 1 minggu berikutnya baru kami akan tingkatkan untuk tindakan represifnya. Untuk bentuk humanis ini, untuk terutama kita dalam tahap sosialisasi itu sendiri, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk penayangan videotron masalah sosialisasi, supaya masyarakat juga lebih mengetahui untuk kapan dimulai, kapan selesainya, dan apa saja kelengkapannya. Kemudian untuk masyarakat juga tidak serta-merta kami berikan tilang. Dalam operasi Zebra ini, Satlantas Polresta Gorontalo Kota mengerahkan sebanyak 31 personil gabungan. Warga diimbau tetap menaati peraturan berlalu lintas meski tidak ada operasi lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, jembatan penghubung Pulau Manado Tua dengan Kota Manado, Sulawesi Utara rusak dan belum ada perbaikan. Padahal jembatan ini menjadi satu-satunya akses warga untuk mengangkut hasil laut. Sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Manado Tua dengan Kota Manado, Sulawesi Utara rusak dan belum mendapatkan perbaikan. Menurut warga di Kepulauan Manado Tua, jembatan ini menjadi akses vital karena menjadi jalur transportasi menuju ke Kota Manado dari Pulau Manado Tua dan sebaliknya untuk mengangkut hasil laut dan hasil perkebunan. Karena jembatan ini sudah rusak, itu dampak bagi masyarakat sini terputus hubungan apalagi dalam rangka perhubungan masyarakat dari sini, ada tamu dari Manado yang datang di sini juga karena jembatan sudah rusak, jadi tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, kalau pada waktu ada tamu atau masyarakat dari Manado Tua ini mau ke Manado, sudah terputus hubungan itu. Ada banyak kendala, ada banyak kesulitan. Karena kalau dia air semua, tidak bisa lagi ke Manado, tamu pun dari Manado tidak bisa turun ke Manado Tua. Sementara itu, Camat Bunaken Kepulauan bilang kerusakan jembatan sudah direspon pemerintah Kota Manado dengan penganggaran di APBDP 2025. Namun karena kondisi waktu, sehingga penganggaran dilakukan di tahun 2026. Jembatan tersebut rusak di awal tahun ketika ada awal badai. Tahun 2000 berapa? 2025 ketika ada badai,
sehingga dari pemerintah kota lewat Pak Wali dan KDSPU sudah melakukan survei, tapi dalam penganggaran karena itu tidak tepat terinduk tahun 2025 sehingga diusulkan dalam perubahan 2025. Sudah diusulkan dalam perubahan, tetapi karena mekanisme perubahan baru selesai saat ini di minggu berjalan ini di November minggu kedua, sehingga sangat riskan untuk melaksanakan proyek yang cukup besar di akhir tahun, sehingga diharapkan tahun depan 2026 boleh dilaksanakan di induk untuk kegiatan pembangunan fisik jembatan di Marotua 2 lingkungan 2. Warga Kepulauan berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan sehingga memperlancar akses masyarakat yang selama ini terhambat. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, warga di Pulau Lailai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan temuan seorang pria yang mengapung di tepi pantai. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dan tanpa identitas. Diperkirakan korban berusia 35 tahun. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan kemudian mengevakuasi jasad menggunakan perahu karet. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 11.44 kami terima info dari Babinsa bahwa telah ditemukan sosok mayat laki-laki umur sekitar 35 tahun tepatnya di Pulau Lailai. Dan pada saat kami menerima informasi, kami memberangkatkan satu tim yang standby di KN Kamajaya bersama tim SAR gabungan, itu ada Polairut dan ada Polsek setempat, langsung melakukan evakuasi ke Lailai. Dan setelah dievakuasi, korban dibawa oleh ambulans Badan Penanggulangan Bencana daerah di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi oleh tim kepolisian. Saudara, kantor pos cabang Ambon mulai menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra sebesar Rp900.000 kepada ribuan keluarga penerima manfaat di 3 kabupaten di Maluku. Warga di Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Buru Selatan Maluku mulai menerima bantuan langsung tunai di kantor pos cabang Ambon. Penyaluran dilakukan dengan 3 mekanisme. Pembayaran di loket kantor pos, kantor desa, dan layanan dikirim langsung ke rumah penerima khusus bagi warga lanjut usia yang sedang sakit. Pembayaran BLT Kesra ini beririsan dengan 2 program bantuan lain, yaitu bantuan sembako sebesar Rp600.000 dan program Keluarga Harapan dengan jumlah penerima bervariasi sesuai kondisi keluarga. Bukan yang ketiga-tiganya dapat, tapi di sini ada yang hanya sembako, ada yang hanya PKH, ada yang sembako plus PKH, ada yang BLT Kesra plus sembako plus PKH, tergantung dengan verifikasi di lapangan ya. Jumlah pasien gangguan pernafasan meningkat di puskesmas di Kota Gorontalo yang didominasi anak-anak, diduga karena perubahan cuaca. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, memasuki musim hujan, khususnya di Kota Gorontalo, kondisi pasien di Puskesmas Kota Barat meningkat. Rata-rata warga mengeluh demam dan batuk yang didominasi pasien anak-anak. Perubahan cuaca atau musim beberapa pekan terakhir berdampak pada kesehatan masyarakat khususnya di Kota Gorontalo. Pasalnya banyak warga di Kota Gorontalo kini mulai mengeluhkan sejumlah penyakit seperti demam, flu hingga batuk. Di Puskesmas Kota Barat, pelayanan kesehatan terhadap warga meningkat lantaran banyak pasien berdatangan dengan keluhan demam, batuk, dan flu.
Infeksi saluran pernafasan menjadi salah satu penyakit yang banyak dikeluhkan warga dan didominasi kalangan anak-anak. Di puskesmas kami banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan panas batuk pilek. Panas batuk pilek biasanya itu kita kategorikan sebagai ISPA. Jadi yang terbanyak sekarang adalah ISPA. Hati-hati juga, kemarin ada didapati satu pasien dengan gejala pertusis. Ya, pertusis itu batuk rejan atau batuk 100 hari. Ya, itu hati-hati supaya masyarakat dan ini penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Selain demam dan batuk, Puskesmas Kota Barat juga banyak menerima keluhan penyakit campak yang sempat menjadi kejadian luar biasa. Untuk itu warga diimbau agar selalu menjaga kondisi kesehatan dan lingkungan, terutama memasuki musim hujan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, usai merekam kondisi atap dan plafon SD 156 Kalu Kubodo, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang ambruk beberapa waktu lalu, guru yang merekam meminta maaf. Diduga karena desakan, guru tersebut melakukan klarifikasi di media sosial. Saya menegaskan satu, bahwa benar saya membuat video dan berkomentar dalam video tersebut terkait dengan kerusakan pada plafon sekolah tersebut. Dua, bahwa benar saya yang mentransmisikan. Ahmad Firman, guru di Sekolah Dasar 156 Kalu Kubodo, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sempat merekam kondisi atap dan plafon yang ambruk akibat diterjang angin kencang beberapa hari lalu. Setelah beredar di media sosial, Ahmad Firman kemudian meminta maaf kepada pejabat daerah. Diduga permintaan maaf ini dilakukan karena mendapat tekanan. Namun hal tersebut dibantah oleh Ahmad Firman. Menurutnya tak ada paksaan dalam video klarifikasi permohonan maaf yang dilakukan dirinya. Kalau poin itu yang waktu saya membacakan itu istilahnya orang banyak menilai bahwa itu ada tekanan, sama sekali tidak. Terus yang memviralkan ini Pak di sosial media, Facebook maupun itu siapa Pak? Saya tetap siapa? Karena banyak. Saya lagi waktu selesai diperiksa di bawah pulang ke rumah, saya itu tidur istirahat. Nanti setelah bangun jam berapa? Jam 4. Karena pulang di sini jam 2. Saya pulang ke rumah istirahat langsung tidur, bangun jam 4. Setelah itu saya buka HP, WA dan sebagainya, Facebook. Nah, ternyata sudah viral dalam. Saya tidak tahu siapa yang sebarkan itu video pernyataan saya. Video permintaan maaf ya Pak? Ya. Video permintaan maaf. Ya. Berarti maksud dari video merekam robohnya ini atap itu untuk minta perbaikan ya? Ya, minta perbaikan. Tidak ada maksud lain. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba mengaku tidak pernah melakukan tekanan, sekaligus tak mengharuskan Ahmad Firman untuk melakukan permintaan maaf melalui video dan guru tersebut tidak mendapat sanksi apapun karena hal ini dianggap miskomunikasi. Atas dasar itu, Ahmad Firman berinisiatif untuk mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menyampaikan permintaan maaf. Dan itu murni dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Kalau tidak percaya dengan pernyataan saya, silahkan ditanyakan langsung sama yang bersangkutan. Saya sendiri tidak pernah melakukan tekanan, Pemkab Bulukumba tidak pernah melakukan tekanan, tidak pernah mengharuskan beliau untuk klarifikasi, tapi mungkin karena beliau menyadari bahwa kita ini sebagai aparatur sipil negara itu dibatasi oleh aturan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba juga mengimbau seluruh guru maupun ASN untuk selalu bijak dalam bermedia sosial. Tim Liputan Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saudara, tawuran antar dua kelompok warga kembali terjadi di sebuah perkuburan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 7 rumah warga terbakar. Bentrok antar warga ini merupakan yang kesekian kalinya antar warga Borta dan warga Sapiria. Akibat bentrokan ini 7 rumah yang berdempetan ludes terbakar. 15 unit armada pemadam kebakaran Kota Makassar datang ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Polisi belum mengetahui penyebab bentrok kembali terjadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga diimbau menjaga kondisi keamanan tidak kembali bertikai. Sampai di situ punya
Pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Sebelumnya ada yang meninggal juga, Bang, pelaku tawuran. Ya itu masih kita lakukan penyidikan juga ya untuk penyebabnya. Kita masih bukan bukti juga ya. Ya, kita masih juga koordinasi dengan rumah sakit juga, kira-kira penyebabnya apa. Ya. Polisi menangkap residivis setelah mencuri 3 unit game PlayStation di tempat rental di Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang mahasiswa dikeroyok oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi ini sempat direkam warga dan beredar di media sosial. Kejadian berawal ketika korban dan 4 pemuda berboncengan saling salib saat berkendara motor. Pelaku kemudian memberhentikan korban dan terjadi pertengkaran hingga pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami luka. Korban sempat menyelamatkan diri di rumah warga dan kemudian melapor ke polisi. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka terkena senjata tajam. Sementara itu, polisi berhasil menangkap 2 pelaku dan masih mencari 2 pelaku lainnya. Perkara ini berawal dari adanya laporan pengaduan masyarakat yang datang ke kantor kepolisian sektor Patobu pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2025 kurang lebih pukul 15.00. Sehubungan dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat. Yang mana pada saat itu pihak kepolisian turun ke TKP, kemudian mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti yang dilakukan oleh pelaku pada saat berada di TKP. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota bersama Polsek Kota Utara menangkap residivis kasus pencurian yang kembali mencuri di tempat rental game PlayStation di Kota Gorontalo. Pelaku berhasil menggasak 3 unit PlayStation. Aksi pencurian di game di tempat rental PlayStation di Kota Gorontalo terekam kamera pemantau atau CCTV. Dari rekaman kamera, terlihat pelaku dengan menggunakan jas hujan dengan mudah masuk ke dalam tempat rental pintu utama. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi lokasi target pencurian. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan kunci, pelaku langsung melancarkan aksinya saat dini hari. Berdasarkan rekaman kamera pemantau, polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali dan menggasak 3 unit game PlayStation atau PS, 8 buah stick PS, 2 buah kartu memori PS, serta 47 bungkus rokok. Pemilik rental mengaku mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sekitar pukul 11, tersangka ini melakukan rental PS di TKP. Kemudian setelah itu, sekitar pukul 2.30 ataupun dini hari, tersangka ini mendatangi sebelah warungnya TKP dengan cara menggunakan motor. Kemudian tersangka ini karena mengetahui kondisi TKP toko, sehingganya tersangka ini menggunakan kayu untuk mengambil kunci toko TKP. Kemudian tersangka melakukan aksinya sekitar pukul 3 dini hari dengan menggasak PS, rokok, jaket. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota dan terancam pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, hanya karena lupa mengunci ganda, seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kehilangan sepeda motor di tempat parkir. Aksi pencurian ini terekam kamera pemantau atau CCTV yang memperlihatkan 3 pelaku mencuri sebuah motor yang tidak menggunakan kunci ganda. Dengan cara didorong, pelaku berhasil membawa kabur motor korban.
Korban sempat keluar dari rumah dan mengejar pelaku, namun korban tidak berhasil mendapatkan kembali motornya. Korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap agar pelaku segera ditangkap. CCTV yang itu, Dek. Berarti sempat dikejar, Pak, ya? Iya, sempat saya kejar. Waktu saya keluar dari kamar itu saya lihat motor saya bayangannya, tapi sudah jauh. Baru memang dia kencang. Kalau dilihat itu, Pak, ada berapa orang yang? Ada 3 orang. Ada 3 orang? Iya. Kalau dilihat dari CCTV, bagaimana cara diambil itu? Dia naik motor, baru dia lihat ada motor di parkir. Setelah itu dia balik, dia langsung turun 1 orang, menyeberang dari sebelah jalan. Saudara, Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 60 kg. 1 dari 5 pelaku yang ditangkap merupakan perempuan. Yang sudah kami amankan sama istrinya. Penangkapan yang terjadi di wilayah Kabupaten Donggala ini berdasarkan informasi intelijen. Polisi yang sudah melakukan pemantauan sejak pagi langsung menangkap para pelaku saat memindahkan paket sabu. Pelaku mengaku membawa sabu tersebut dari Malaysia melalui jalur laut menuju Sulawesi Tengah. Barang bukti 60 kg sabu yang disita diduga akan diedarkan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jaringan ini juga diduga beroperasi secara terstruktur menggunakan metode penyelundupan yang rapi dan sulit terdeteksi. Kelima pelaku masuk dalam jaringan internasional peredaran sabu. Patut berbangga karena pada hari Kamis tanggal 13 pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA personil Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yakni tersangka AF, tersangka MF, tersangka M, tersangka XR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60 bungkus, atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspa Sari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.